Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini hari jadi Kota Cimahi. Saya baca sambil ngawal jadi hari ini. Jadi hapunten bahwa hapunten bahwa di kota yang kita beri bahasa Sunda. Arek-arek itu apa? Para nun anu kasuhun meninggali nu dipamrih ajri tapi atur kaya anu janten tu unggul dibangunna Kota Cimahi. Kota anu leutik camperning segala aya, segala nyampak, segala boga. Mudah-mudahan ku milangkala nu dilakonan ayeuna nyuruh saluyu kawangun jati mandiri Jawa Barat istimewa. Tapi aku pawani kota tubuh Kota Cimahi miwang ais panampihna. Wakil istilah bahasa Sunda teh ais panampih. Jadi pangais. Pangais mah bagian berat. Wakil merupakan bagian berat. Tugas wali kota nita. Wakil budaya kita ngomong orang ini si menurut gue kawan bulan lebihan sirah ritaka tuturkeun siap perintah laksanakan, siap perintah laksanakan, berkorban untuk Kota Cimahi dan demi karir masa depan bangsa. Kamu masih ada di kota leungit Pak Ketua, miwah para wakil ketua di hormat hapunten simkuring teh sanes ngalamat maneh miang mangges disubuh keneh tapi kan Jawa Barat teh lega lain ngurus sakota lain ngurus kabupaten ngurus 54 juta warga ari anggaran 31 triliun berat tapi kudu dilakonan dan kudu merasa ngalakonan berat. Hari pamimpin ngalakonan hampak mah geus tong jadi pamimpin. Ngurus pamajikan ngora we. Mantake untung urang Jawa Barat boga gubernur duda teh. Geus teu mikiran pamajikan asal isuk-isuk nangkep budak mangku niang ge jajal. Mah balik subuh deui jajal mah balik subuh deui top pada top mau asal laku awewe. Para ketua komisi, para ketua fraksi, ketua badan anggaran, ketua badan musyawarah, pangrik-pangrik nanti jadi anggota DPRD Kabupaten Kota. Beda jadi DPR RI. Halaman. Unaun ribukna SK di Kota Cimahi jabatan mah anggota DPRD Kota Cimahi Pak SK mah di BJ menuju di Cimahi ya orang ngomong terbuka tuh orang namanya nyari apa adanya orang ngomong sapokna ngadek saklekna hari eta di PJP pakai nompak urut nyalon hari ayeuna kalah naon jadi anggota DPRD Gusti kalah perjalanan dinasti menuleuti mangkat saluran mana 400.000 ngandel sepan kopatan jadi mahal kene ngongkosan anggota sekretariat dewan jabatan honor dewan rapat di hotel emang rapat di hotel anggota DPRD resep henteu bosen dahar kitu deui sare kitu deui duit ribu dasar aja sare di hotel bintang 5 ge ukur 400 dahar meuli setikan sakali leres teu mata ge ulah sok tudang di DPRD ribu kunaon nyalon deui nek jadi naon deui atuh jadi wali kota mah teu kapilih terus nu kadua ya kudu diceritakeun gitu ya nu kadua aya rakyat orang deuketna bener teu aya nu mau inget ka DPRD kon aya nu geuning inget ka DPRD udah teu katarima di SMA inget ka DPRD pas ya jadi pamaji
pelantikan ngadu ka DPRD kota yang tahlil datang ka DPRD kaonangan unggal minggu ayeuna reses tuh DPR RI mah amprok sakedeung terus reses pidato balik deui tadi mudah-mudahan sih dapat DPRD kabupaten kunaon kan jadi nyarita itu pan pernah jadi DPR RI nah apa pengalaman jadi anggota DPRD kabupaten pernah DPR RI pernah jadi bupati pernah jadi wakil bupati pernah jadi gubernur ayeuna jadi udah 2 kali ngalaman mudah-mudahan kapayuna pemerintah pusat ngadamel kebijakan kumaha daripada perjalanan dinas daripada studi tour mending keneh rapat-rapat DPR aya honorna cicing bener itu insya Allah rukun jeung pamajikanana dari model ayeuna bapak di mana sama siapa di situ disangka teh boga meureun jeung merek awewe apa eueuh mama ya beres setuju jadi lamun rapat komisi aya honorna rapat paripurna aya honorna banggar aya honorna banmus aya honorna geus moal kolok duit kota Cimahi muter di kota Cimahi keluar jauh setuju mudah-mudahan Menteri Keuangannya anu kapihatur Ibu anggota DPR RI Ibu Haja Ledia Hanifah Amalia atur nuhun Wilujeng Rawu nuhun Bu Wilujeng Rawu kapihatur Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat gaya unggul Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat ribuh Mas komo gubernur nanya maribu bisa DPR kapihatur anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Samirawu Ibu Haji Siti Muntamam oh Ibu Odeh terus Bu Ibu Odeh Bapak Haji Tendi Pak Tendi alhamdulillah atur nuhun kapihatur pimpinan nggak boleh teh paling nanti mau di luar aja Kota Cimahi aya Pak Dandi Pak Kapolres Kepala Kejaksaan Negeri Ketua Pengadilan Negeri kapihatur sadaya tamu undangan Samirawu Pasekda para kepala perangkat daerah para ketua partai politik acara ulang tahun Cimahi tokoh masyarakat, tokoh ulama, nusa bilinggi mangga tuh oke kapihatur mudah-mudahan urang dikeun salam kawilujengan almarhum janten kokolot lembur Cimahi ditampi iman Islam hadir nanti dihampura dosana dicaangkeun di alam kuburna DPRD keberkahannya rengan mantep sadaya para wali kota hormat sanes mantan wali kota karena kalau dengar kalimat mantan saya selalu tersayang hati saya sobat profesor terus bengkok ya dengan deh kunaon bengkok na penting digunyang-gunyang kurang Bekasi buat nyeri gini mari waktu baru dulu teh belum bisa lah aku punya enggak ya mau hayang dikawin hayang dipamayarkeun Bang Emo ayeuna ka dieu deui hiji kuring ge apa kanyeri kapeurih kota Cimahi teh naon ari pendudukna terus-terusan nambahan ari tempatna heureut beres seueur janten anggota TNI di dieu pensiun di Cimahi ke gaduh putra namihan gaduh hincu namihan datang deui nu anyar deui mikir bingung Cimahi teh di Cimahi padahal ngaranna Cimahi kok malah munci saat janten kumaha tuh kapayuna hiji kedah mawitan direbutan konsep
tata kelola tata ruangna terbiasa terasa ngembangkeun perumahan mah kitos teureun. Kedah ngawitan ngadamel perumahan vertikal teu nginggi horizontal. Malam acara di Pemkot. Tempatna kan nu kahiji biasa diamalkeun di peraturan daerah Kota Cimahi. Nah, nu kaduana di Cimahi dan tenau nu jalan dagang kapayun macet. Jadi itu mau Sabtu Minggu macet di Lembang ini. Untung udah stres di urang dia. Macet, geus geuring, motor jeung mobilna loba. Jadi kumaha? Di DPRD Cimahi. Sumbangan tahun 2026 ka Kota Cimahi ngadamel flyover di Provinsi Jawa Barat supaya macet deui Hiburan di Pemkot. Tidak Suboto. Cek Pak Wali teh, abdi mah sana Jawa ge pasti kata ngalu Jawa sedih kok jauh apun iya jelema mujur. Jadi wakil wali kota jadi tentara kan kolonel sana prajurit di 312 Subang werak petanggal lembur aing prajurit mas teh lamun teu karena harus memberi pangkat terakhir teh kopral kepala lepas kulantaran karena harus tapi kalena kolonel eta geus rekan kolonel sina jadi wakil wali kota dasar jelema teh harus kabagian jadi wali kota halus ya bener aja segala memang kabawa upamanya mantake kapuri nyarita ibu suaminya cerita pada saya sampai kiamat pun dunia runtuh saya tidak akan bergeser dari istri yang aku cinta. Selama dia di depanku saya tidak akan pernah berpaling. Bohong. Urang mah ka tentara mah percaya. Tentara pamajikan pangkat mah satingkat di batang diri. Bapak rekan kolonel, nyenak kolonel di luar bos. Siap gitu kan mah. Kesetiaan istri mengantarkan suaminya punya jabatan wali kota padahal pakat pertamanya tadi itu Tuhan sudah aing panggilan ke Singapura wali kota cuma bukan gua harus dulu wali kota cuma bapak raja diomongin sampai bapak raja di mana mimitina gitu dengan masuk lah yang disebut nama dia baik-baik aing lah kemudian memanfaatkan dan masyarakat aing sa nuju ngalangkung kuring nelpon kepala PU ada kepala PU di jalan ka belah dieu nu aya juru-juruna saeutik geura leuciran drainasena beneran taman-taman pinggir gawirna beneran kuring hayang ningali Jawa Barat kemari Pak rapi jalanna mulus imah rakyatna alus kadituna kumaha teu bisa nonton di Jawa Barat ukur kuleuneuh jejer kudu heuraskeun gero kumaha kudu heuraskeun gerona ari bangunan warung geus maju ka jalan memang kudu diantep ari tembok geus maju ka jalan memang kudu diantep pan jalan teh kudu ngalegaan jumlah motor ngaloba Kurang tahu siapa ini yang mimin tahu mah ada yang di sini doang. Bangunan marangkar garis padan ulah disebutkan zolim teu bisa negara ngadakeun aturan nu zolim saha negara nu mulai negara nu ngabongkar bangunan di atas permukaan sungai negara nu ngabongkar bangunan di atas sepadan jalan apa jelema nu nyicingan tanah negara mayar pajak henteu bebersih henteu siapa yang zolim jangan dibalik lah. Jadi DPR. Makanya aku nyerita ayeuna pakai musim Korowo pada dijolim tambang ilegal ditutup. Saya dari mana pekerjaan saya? Cekuring teh tambang ilegal cai saat warungan kiru rakyat teu bisa nyawa teu bisa ngimu lauk parae laukna puluhan tahun tukang tani teu pernah protes cicing da teu wani sia sok rake geger
sia ku aing gogorobokan asa dijolimi ku aing teu bisa pamimpin kudu naat adeg jeung adeg bener na ieu. Jadi teu bisa sieun teu populer, uripna teu sieun teu populer, teu eueuh urusan. Aya magorok di Bekasi, Deddy Mulyadi jadi gubernur coba satu kali, kumaha maneh aing mah teu mikir-mikir. Isukan rek naon kumaha takdir we nu penting mah Deddy Mulyadi jadi gubernur kudu aya legacy pikeun rakyat coba. Kumaha ngomongkeun kitu. Geus hareupeun mah beda. Dikitukeun mah naon kopi nu leungit. Deddy. Terus ayeuna kumaha? Ayeuna mah bongkar kabeh ka Deddy adil. Kitu bekelar balik. Nuhun Deddy. Didoakeun sing kapilih teuing. Makanya jadi pemimpin Sunda ulah jelas karupakeun sing lageun. Ulah gunang dirayu, udah hayang HP dibere HP, udah hayang motor dibere motor. Nageun teu bisa, eueuh HP, eueuh motor, teu bisa, eueuh HP, eueuh motor, teu bisa. Kege nuturkeun. Kitu. Pamajikan ka salaki, tolong dong Pak, itu suaminya ini, tolong jadi eselon 2. Eueuh, gawena goreng saja deukeut jeung mama, eta pamajikanna salakina goreng. Teu bisa, nageun hebat. Integritas wanita. Jadi kalau ayah bantu, ayah tolong diangkat jadi eselon 2. Eueuh, da ieu teu gablek pamajikanna. Nah, iya, nah kitu, nah kumaha ieu teh? Tuh aya kalimat saluyu. Nah, aya kalimat sa aya saluyu. Dari dua penggalan kalimat aya sa aya luyu. Aya luyu teh naon? Luyu teh cocok. Aya luyu teh nurut cukup. Luyu itu apa? Selaras. Kalau orang Sunda meletakkan kalimat sa itu apa? Orang Sunda meletakkan kalimat sa itu menandakan orang Sunda dalam bertuhan itu bertuhan jamak menjadi tunggal. Gaya kan di Quran ya, ayah aku, ayah kami. Jamak menjadi tunggal bagaimana? Orang Sunda bertuhan. Satu, tanah bagian dari ketuhanan, air bagian dari ketuhanan, matahari bagian dari ketuhanan, udara bagian dari ketuhanan. Papat kalimat tunggal orang Sunda menyatukan dengan makhluknya yang berakal, yang beriman. Maka dia cukup dengan kalimat sa, artinya dia sudah manunggal, dia sudah bersatu, dia sudah bersenyawa. Karena dia bersenyawa adalah satu kesatuan. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Makanya orang Jawa dia punya falsafah sangkan parani dumani. Orang Sunda punya falsafah Bapak kalima pancet azan dulu. Biar tunggal dengan spek.
azan dulu bentar guys. Ada acara hiburan di Pemkot. Mendung belum hujan di sini. Ada di depan. Duka kemana deh? Yang Mimin tahu mah bapak cuma kesini. Di kantor DPRD Cimahi. Coba cek di Cimahi Kota di di YouTube live gak? Kurang tahu Mimin mau ke Pemkot apa enggaknya. Sore acaranya. Aduh, Mimin belum ngopi hari ini. Atau apa ya? KDM kurang tahu, Mimin nggak tahu ke Pemkot apa kemana lagi. Yang Mimin tahu mah KDM cuma ke sini. Siap. Nanti orang siap ya, sorry. Bapak Ibu, karena ini adalah apa sih yang menjadi problem kita ini? Saya ngomong tentang air, tanah, udara, matahari. Yang menjadi problem kita, orang Sunda, orang Jawa Barat, dan orang Indonesia secara umum itu memisahkan ketuhanan dengan kehidupan. Itu problem. Jadi bagi saya, ngurus, kalau kita bertuhan dengan baik, maka tidak boleh ada sampah yang berserakan. Maka sampah harus terkelola organik, anorganik, atau mau dibikin MDF, gak apa-apa, sekarang dibutuhkan oleh pabrik semen. Kalau kita ingin bertuhan dengan baik, maka rumah-rumah ditata secara estetika, mengikuti hukum alamnya. Ini kayak gini berjendela, Waalaikumsalam. kan itu estetika mengikuti hukum alamnya. Orang sudah bilang ciri sabumi dan cara sadesa jawatan tutumbirina sacarana lain tempat sejen hidup. Pembangunan harus selaras dengan alam dan lingkungannya. Ada karakter rumah di gunung, ada karakter rumah di pantai, ada karakter rumah di daerah pertemanan. Maka tanami baik bagaimana mengelola lingkungan yang selaras. Di DPRD Kota Yang Cimahi. tinggi bagi saya adalah ketuhanan, karena Tuhan itu maha indah. Kalau Tuhan maha indah, maka membangun tidak boleh meninggalkan. Kurang tahu infonya kemana lagi. Yang Mimin tahu mah cuma kesini. Cimahi itu rumusannya gampang. Gak ada Pak Prabowo lagi di Rusia guys. Yang kedua, beresin seluruh drainasenya dengan baik tertata. Yang ketiga, beresin seluruh saluran airnya. Kurang tahu. Mimin kurang tahu. Kemudian beresin seluruh rumah-rumahnya tertata dengan baik. Bangun keanekaragamannya. DPRD Cimahi. Kota sudah multi etnik. Kalau Pak Wali Kota ke depan itu punya kekuatan untuk menata, nggak apa-apa. Di Cimahi nanti ada kampung Jawa, kampung Bugis, kemudian kampung Palembang. Itu di kampung-kampung tertata sebagai bagian dari toleransi. Di sini
sini ada masjid, di sini ada gereja, di sini ada pura, dan ini mencerminkan sebuah keanekaragaman yang hidup dalam sebuah tempat, di mana tempatnya warganya merasa hidupnya, merasa tenang, tentram dan damai. Kenapa? Karena nama tempatnya Cimahi, tidak pernah kurang Mahi. Nah, kalau sudah selaras, apa problem kita ini di Jawa Barat? Pembangunan tidak pernah selaras. Manusia dengan alam yang membangunnya tidak selaras. Di sini orang bikin sepite, di sini orang bikin rumah. Padahal orang suka ini dunia atas, ini dunia tengah, ini dunia bawah. Kalau bikin rumah di sini, mohon maaf jangan bikin sepite di sini. Sepitenya harus turun ke bawah, di paling bawah. Maka lahirlah IFAL komunal. Sepitenya satu saja oleh bersama. Ini saya temukan di Bali Age, dan sebenarnya di Sunda juga diajarkan ini tidak boleh rumah yang di atas itu membuat tempat pembuangan kotoran. Kenapa? Karena di bawah bikin sumur, nanti meresap ke sumurnya. Ini nilai. Dan yang ajarin leluhur kita. Nah, ini gunung itu puncak spiritualitas. Maka orang jangan suka menyentuh gunung, jangan suka masuk ke gunung. Kenapa? Karena di sana ada ekosistem yang harus dijaga. Ekosistem itu nanti dijaga oleh dua hal. Ular namanya king cobra, kalau sejenis hewan namanya harimau. Untuk apa? Karena dia menjaga sumber mata air. Karena menjaga sumber mata air, jangan naik ke gunung. Kenapa? Kamu buang airnya mau di mana? Beraknya mau di mana? Kencingnya mau di mana? Kalau ada kencing di gunung, berak di gunung, ini mengalir ke bawah dan ini digunakan oleh orang untuk konsumsi. Ini makanya orang Sunda itu menjadikan gunung itu sebuah nilai tertinggi spiritual. Maka orang Sunda itu menyindir orang yang paling jelek, yang paling zalim di Sunda adalah orang yang tumbuh di rawa cangkang di rumah. Apa artinya? Orang yang menebang pohon di rawa dengan akar-akarnya, cermin keserakahan yang tidak berhenti. Dan larangan bagi orang Sunda itu ada dua. Satu, jangan main kayu. Yang kedua, jangan main tanah. Yang kedua, ngawangun. Ngawangun itu berasal dua kosakata yang namanya na dan wangun. Wangun itu bentuk. Jadi membangun itu membentuk. Karena membentuk, maka kita harus membentuk sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan asal-muasal penciptaannya. Kalau bentuknya dia di daerah gunung, maka bentuknya harus gaya gunung. Dia daerah laut, gaya laut. Dia daerah pertengahan. Kenapa? Ketika bentuknya diganggu, maka ada ekosistem yang terganggu, ada siklus yang terganggu, ada siklus yang mematikan dan dimatikan. Ketika gunung-gunung berubah jadi kebun sayur, maka yang ada adalah kehancuran tata nilai yang tidak akan pernah berubah. Ini karena lawanmu harus gimana yang keren begini? Harus sesuai dengan jatinya. Jati itu siapa? Diri kita. Kalau bangunan sudah sesuai dengan tanahnya, airnya, udaranya, maka dia masuk dalam sebuah wilayah ekosistem di situ. Maka dia tidak perlu intervensi, dia sudah hidup dalam habitatnya, dalam ekosistem pembangunannya. Maka dia akan menjadi manusia yang mandiri, yang tidak bergantung pada siapa. Apa sih problem di Jawa Barat? Problem di Jawa Barat itu ada disparitas. Disparitas tenaun. Ada kabupaten yang gedenya luar biasa, tapi ada kota yang kecilnya. Kabupaten Bogor penduduknya 6 juta, APBD-nya 12 triliun. Kecil menurut saya dibanding 6 juta. Karena ada yang penduduknya 8 juta, 9 juta, tapi APBD-nya hampir 90 triliun. Kota Bogor sudah padat. Kota Sukabumi kecil. Kabupaten Sukabumi gede. Over. Anggarannya kecil. Wilayahnya luas. Sehingga gubernur harus mengintervensi sampai hal kecil. Karena mungkin bupatinya sudah tidak kuat dengan tuntutan infrastruktur. Ditambah naunai bencana tiap tahun. Kenapa bencana tiap tahun? Karena hutannya habis ditebang. Karena penambangannya hampir setiap sudut. Jalan provinsi, mobil 30 ton. Jalan kabupaten, mobil 30 ton. Tunggul di raut cakam lupa, jatuh ke bawah.
Geser lagi Cianjur, ada sebisnis. Berat lagi, berat beban wilayahnya. Ada pantai, ada pesisir selatan, tapi dia juga punya daerah hutan di tengah, yang hutannya mulai habis. Jalur tengahnya menjadi jalur terisolir. Perjalanan menuju selatannya juga jauh, perjalanan menuju utara jauh. Masyarakatnya, pendidikannya tidak mengalami peningkatan. Kemudian akhirnya menjadi TKI atau bahasa sekarang TKW. Geser lagi Bandung Barat, ya agak lumayan. Kemarin saya pidato, kalau memang susahnya diberi Kabupaten Padalarang ngambek, diberi Kabupaten Lembang ngambek, akhirnya Kabupaten Bandung Barat, saya susah mengidentifikasinya belah mana gitu. Nah kemudian geser lagi Kabupaten Bandung, gede, anggaran itu besar. Kota Bandung besar, Kota Cimahi lebih. Duit loba, rakyatnya seut. Duit loba, pangan tuh. Kemudian tentara pengen ekspansi, dicurigai oleh Kabupaten Bandung. Kamu yang dapat wilayah kurang nih. Dicurigai Bandung Barat, kamu ngambil wilayah kurang ya. Geser lagi tuh, wah gede banget. Geser lagi ke Tasik, sederhana, cukup. Kamu kota Tasik, ya agak lumayan. Geser lagi, kota banyak, putih. Geser lagi Kabupaten Pangandaran, sedang. Kabupaten Ciamis, sedang. Kenapa kok dulu Jawa Barat banyak di selatan? Karena waktu itu tokoh kita ketua komisi 2. Jadi ketika otonomi, yang di sana aja yang otonomi banyak kesulitan nyelip Pangandaran. Lu gede begini. Geser lagi ke sini, Subang sedang, itu saya ideal. Geser lagi Majalengka ideal, Kuningan ideal, Indramayu relatif ideal, Kabupaten Cirebon besar, Kota Cirebon letih, Sauprit. Geser lagi Kerawang, ya menurut saya masih ideal. Bekasi relatif besar menurut saya. Bekasi itu ada satu desa penduduknya, saya tadi malam berkunjung ke sana. Satu desa penduduknya 130.000 satu desa. Artinya kepala desa di Kabupaten Bekasi sama dengan wali kota. Nah, jadi biaya pemilihan kepala desa itu sama dengan biaya pemilihan wali kota. Ini sehingga ini cara berpikir. Selain daerah otonom yang diusulkan oleh Pemprov Jabar nanti dan gubernur, diantaranya Kabupaten Bogor yang kita prioritaskan besar. Saya termasuk yang berpikir, dan saya juga berpikir wacana berpendapat apa tidak saya bilang kota-kota ini sebagian dikawal kecamatan. Saya ke wali kota Sukabumi, bisa nggak ya sebagian Sukabumi yang kira-kira berat diurusnya geser ke kota? Untuk apa? Agar ada distribusi fiskal secara adil. Karena nunggu daerah otonom baru lama, tetapi kan daerah-daerah tidak boleh mengalami ketertinggalan secara terus-terusan karena kemampuan fiskal daerahnya sangat terbatas. Ini cara berpikir, ini wacana boleh seperti di DPRD Cimahi. Karena demokrasi mengajarkan kita cara berpendapat, dan saya gubernur yang berpendapat itu dari sisi efektivitas pengelolaan fiskal daerah. Nah, untuk itu mudah-mudahan ke depan seiring dengan waktu kita bisa berbicara bagaimana menata Jawa Barat ke depan itu menjadi provinsi yang kabupaten kotanya berkeadilan. Tidak ada kabupaten yang terlalu gemuknya luar biasa, tidak ada kota yang sangat kurus. Agar apa? Lahir distribusi karena rakyatnya harus terlayani. Target saya, bayangin, saya 31 triliun setiap hari harus diprotes. Ada berapa puluh ribu ruas jalan desa yang rusak. Ada berapa puluh ribu ruas jalan kabupaten yang rusak. Dan kalau jalan provinsi, ya, mungkin disalamkan ya Pak Deddy. Saya jamin sudah 100% lulus tahun depan. Karena saya mengelola pembangunan dengan pola-pola induk saya. Ada prioritas, ilmu sekolah kasih, ilmu sekolah lanjut mana STM, sakit, adi makin, lanjut mana SMP, ISD, mana yang operasi sakit lah. Kan mungkin di bagian kayak waktu namanya bukan bisa belajar. Ini prioritas. Untuk itu, maka prioritas saya untuk di perkotaan adalah 1. Membangun underpass, 2. Membangun flyover,
Yang ketiga, mengkoneksikan transportasi publik ini. Jadi Cimahi harus segera duduk bareng dengan Kabupaten Bandung, dengan Kota Bandung, dengan Kabupaten Bandung Barat, dengan Kabupaten Sunda. Untuk apa? Membicarakan transportasi publik yang terkoneksi, yang bisa dibiayai oleh bupati wali kotanya secara bersama-sama, dan pemerintah provinsi ikut membiayai konektivitas itu. Kenapa? Karena perkembangan jalan seberapa besar pun pelebaran, kalau jumlah mobilnya terus bertambah, jumlah motornya terus bertambah, tidak bisa. Tapi konektivitas transportasi publik yang nyaman bagi warganya akan menurunkan angka kemacetan. Selain itu apa? Reaktivasi jalur kereta api. Karena Belanda sudah merumuskan jalur transportasi terbaik itu sebenarnya kereta api. Walaupun di kita ini sekarang jalurnya sudah berubah menjadi perumahan dan pemukiman. Tidak ada yang tidak ada perumahannya. Sungai sudah menjadi jalur pemukiman. Acara ulang tahun Cimahi. Bapak kalau lihat di Kota Bekasi, sungai itu sudah berubah jadi rumah. Dan saya berani membongkar terus saja, saya kejar sampai kapanpun. Kenapa? Kalau ingin banjir harus ada sungai yang mengalir. Kalau ingin tidak. Nah, kemudian ini yang harus dibangun konektivitas itu, sehingga gubernur harus berpikir pada dua hal. Ya betul. Satu, dia harus memiliki konsepsi tentang desa, tentang hutan, tentang gunung, tentang laut, dan tentang sungai. Kan itu Di kantor DPRD. sebagai basic daerah pedesaan, daerah culture. Kemudian yang kedua, dia harus juga berpikir megapolitan, berpikir perkotaan, karena kota-kotanya tumbuh menjadi industri. Tumbuh perumahan pemukimannya dengan kecepatan pertumbuhan yang sangat besar, memiliki efek urban karena pertumbuhan ekonomi juga. Kurang tahu teh Nani. Kemudian setelah itu harus menyelesaikan problem-problem yang kecil. Anak-anak tawuran harus segera diselesaikan. Anak-anak yang minum ciu, minum kawa-kawa, makan eksimer harus diselesaikan dengan tangan besi yang kuat. Kenapa? Karena hari Acaranya ini sore. gubernur harus ngurus sampai dapur. Mohon maaf. Kenapa harus ngurus sampai dapur? Banyak anak-anak yang saya urus di DPRD Cimahi. militer. Kemudian dia bisa pulang ke rumahnya dengan tenang dan tentram. Cuma saya, ibu bapaknya tak bisa lagi membuat kenyamanan bagi anak-anaknya. Dan akhirnya mereka balik lagi ke saya. Saya tidak mau tinggal bersama ibu dan bapak karena saya takut kembali minum minuman keras. Saya takut pakai narkoba lagi karena saya stres. Saya pengen tinggal bersama bapak agar saya hidupnya nyaman dan tenang. Saya harus ngurus. Bahkan hari ini bukan hanya orang sini, saya dititipin 2 orang dan 40 orang antri dari luar Jawa Barat, yang 2 orang Sumatera Selatan pecandu narkoba. Hari ini mereka tidak mau pulang lagi ke kampungnya. Saya nanti kalau pulang lagi ke Oku, maka saya akan menjadi pecandu narkoba lagi. Saya pengen tinggal di bapak saja. Ini problem. Kenapa? Hari ini kita dihadapkan pada lingkungan individualis yang melahirkan predator bagi anak-anak kita. Lingkungan yang individualis melahirkan predator bagi anak-anak kita. Mohon maaf, anak-anak kita adalah objek dari lingkungan. Dia objek dari minuman, dia objek dari judol, dia objek dari minuman keras yang harganya di bawah 10.000, ekonomi. Dia objek dari obat-obatan terlarang yang beredar masih di berbagai tempat, ekonomi. Dia objek dari tayangan-tayangan situs porno, di ekonomi. Dia objek dari tawuran. Apakah tawuran bukan objek ekonomi? Tawuran adalah objek ekonomi. Di situ ada penjualan samurai, di situ ada penjualan alat orang Madura itu, celurit. Di situ ada pemandu tawurannya yang digerakkan lewat media sosial. Kemudian yang digerakkan untuk tawurannya anak-anak di bawah umur agar tidak terjerat pidana. Ini berstrategi. Ini tidak bisa dihadapi dengan cara manual. Ini harus dihadapi dengan cara digital dan cara-cara lain. Dan bagi saya ini harus diselesaikan. Kenapa? Saya melihat Indonesia masa depan. Saya melihat Jawa Barat masa depan. Saya tidak mau generasi ke depan, generasi yang sudah tidak lagi berlari. Saya tidak mau generasi ke depan, generasi yang otaknya sudah tidak bisa lagi diorkestrasi. Akhirnya mereka kalah dalam pertarungan. Mohon maaf.
dan ini rata-rata adalah kelas menengah ke bawah. Ketika dia kelas Hujan, menengah ke Cemai, bawah, hujan. ibunya terjual rumahnya untuk biaya rehabilitasi. Iya, di kantor DPR deh. Atau habis untuk biaya. Dia menjadi orang-orang miskin kan. Mohon maaf, kalau lihat tayangan film di salah satu negara yang sangat liberal, kita bisa melihat di balik gedung gemerlap ada orang anak-anak, ada orang-orang yang jadi korban narkoba berserakan di mana-mana seperti anjing liar yang sudah tidak terurus. Negara individualistik, lingkungan yang terlalu merdeka dan bebas melahirkan generasi yang tidak ada harganya. Dan ini kalau pemerintahnya tidak cepat menangani akan terjadi. Untuk itu, mari kita bersama-sama pembangunan kembali pada jati dan kemandiriannya. Mari kita secara bersama-sama Sawi Awangun Jati Mandiri Kota Cimahi Pemerintah. Saat itu kami hatu mudah-mudahan riungan ieu dan riungan anu unggul kanu rahayuan ieu. Riungan mengajar kanu kaharjaan rakyat sareungeun saigel sabogor sapihanea kacai jadi saluring kadarat jadi salongga rahayu salawasna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Dirgahayu Kota Cimahi Sawi Awangun Jati Mandiri.